Nah, perkenalkan nama saya Yunisa Tiara Anjani, NIM 220351100026. Di sini terdapat saya akan menjelaskan studi kasus ujian saya UTS. Yang pertama dapat dua faktor, yaitu faktor jenis makanan dan juga kelamin yang apakah mempengaruhi tingkat pembelajaran siswa SD. Nah, jenis makanan ini terbagi menjadi dua, yaitu sarapan nasi, roti, dan juga bubur, dan jenis kelamin dapat dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk sarapan nasi kode 1, roti 2, bubur 3, laki-laki 1, perempuan 2. Nah, untuk soalnya sebagai berikut. Untuk yang pertama akan kita pencet ini variabel view, kemudian variabel view kita tulis di sini yaitu hasil, kita tuliskan hasil, kemudian di sini kita akan tuliskan labelnya juga hasil pembelajaran, kemudian di sebelah nomor 2 ini akan kita tuliskan makanan. Nah, yang di labelnya akan kita tuliskan makanan yang kita konsumsi. Nah, kemudian yang nomor 3 nanti kita tuliskan kelamin di namanya. Nah, di namanya itu kita tulis kelamin, kemudian di labelnya kita tulis jenis kelamin. Jangan lupa desibelnya kita nolkan. Nah, kemudian untuk value-nya ini kita masukkan ya. Yang bagian nomor 2 itu, nah kita isikan yang tadi sesuai kode. Yang pertama 1 untuk nasi. Ini 1 untuk nasi. Nah, kita masukkan, kita tambahkan 2 untuk roti. Kode 2 untuk roti. Nah, kita masukkan karena kalau kode 3 itu kita masukkan untuk bubur. Oke, kita masukkan. Kemudian kita Kemudian kita halakan yang sama untuk kode 1 laki-laki dan kode 2 nanti kita berikan untuk yang perempuan. Kita buat data view. Nah, data view ini kita ambil dari sini, dari Excel. Langsung kita salin slide nasi ke arah bawah, kita Ctrl C saja langsung. Nah, kita Ctrl C. Kita taruh di hasil. Kemudian kita Ctrl V. Nah, dan seterusnya. Dan selanjutnya kita akan masukkan di jenis kelamin. Sama halnya seperti hasil, kita masukkan ke arah bawah, kita kontrol di makanan. Di sini makanan dan seterusnya samping kanannya ke bawah. Nah, oke. Dan seterusnya. Dan untuk kelamin juga kita lakukan hal yang sama, ke bawah dan selanjutnya. Kemudian kita lakukan uji normalitas. Yang pertama kita analisis, kemudian kita lakukan di sini general. Nah, model kemudian dat. Nah, kita masukkan hasil, kita masukkan yang kedua, kita masukkan ke faktor. Kemudian kita save. Habis kita save, kita pencet yang standar. Kemudian kita continue. Oke. Nah, hasilnya kita abaikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan uji lagi. Nanti uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi kita sudah berdistribusi normal atau belum, dan ternyata sudah. Selanjutnya kita lakukan uji lagi. Nah, yang bawah yang kita masukkan. Oke. Plot, kemudian kita normalitas seperti tadi. Nah, oke. Nah, untuk hasil ini kita abaikan juga. Kita lakukan yang terakhir. Ini uji untuk mengetahui suatu permasalahan kita tadi. Ya, kita lakukan apakah bisa menjawab. Nah, makanan ini kita masukkan. Jenis kelamin juga kita masukkan. Nah, kemudian kita pencet, kemudian kita masukkan semua karena apakah ada kayak interaksi yang mempengaruhi. Kemudian kita klik continue dan kita yang tadi kan kita pencet, sekarang kita hilangkan pencetannya tadi. Homogen dan juga deskriptif yang kita pencet homogenitas dan juga deskriptif statik. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari permasalahan kita yang ketiga tadi. Kemudian kita kembali ke kesimpulan yang sudah saya tulis. Di mana kesimpulan saya? Nah, ini yang pertama kan kita baca terlebih dahulu soal ini. Soalnya apakah ada perbedaan hasil pembelajaran anak SD berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat kesimpulan saya. Nah, di sini diperoleh hasil yang signifikan sebesar 0,05 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar anak SD berdasarkan jenis makanan. Ini dilihat dari mana? Kita kembali lagi ke SPSS. Inilah yang kita jadikan pedoman untuk menjawab penelitian atau masalah yang kita dapatkan tadi, di mana kan tadi makanan, kelamin dan juga makanan. Nah, ini kita peroleh di mana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,42 lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar SD berdasarkan jenis makanan. Karena di kuncinya ini, jika nilainya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan hasil pembelajaran. Apabila nilainya lebih dari 0,5 maka tidak ada perbedaan. Nah, diperoleh dari soal tadi apakah jenis makanan mempengaruhi. Nah, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,452 maka lebih besar daripada 0,05 maka tidak ada perbedaan hasil pembelajaran terhadap jenis makanan. Jadi makanan itu tidak mempengaruhi. Yang kedua, diperoleh nilai signifikan 0,458 lebih besar daripada 0,05. Apakah ini menjawab tentang jenis kelamin. Jadi jenis kelamin ini tidak ada perbedaan, jadi tidak mempengaruhi. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah ada interaksi keduanya? Nah, maka dapat disimpulkan tidak ada interaksi jenis makanan dengan jenis kelamin. Hal ini bisa dilihat dari SPSS. Nilainya itu kita bisa lihat dari SPSS di bagian sininya. Nah, kita luruskan. Nah, di sini kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, begitulah
dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.